Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Mister akan sedikit menyampaikan tentang apa itu nuzulul Quran dan apa yang berkenaan dengan nuzulul Quran itu sendiri. Jadi biasanya setiap bulan puasa, khususnya di Indonesia, banyak yang memperingati atau menggali tentang apa itu nuzulul Quran. Nuzulul Quran sendiri, jika ditelaah dari sisi bahasanya, yaitu ada dua suku kata, nuzul dan Quran. Nuzul sendiri itu bermakna turun. Jadi kalau nuzulul Quran yaitu turunnya Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu dulu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, tentang nuzulul Quran itu sendiri ada beberapa pemahaman, yaitu bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz, sekaligus yang 30 juz tersebut diturunkan di Baitul Izzah atau di langit pertama. Nah, setelah itu baru diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, tuh yang menarik di sini adalah coba kita baca surat Al-Qadr. Nah, kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Ya, di dalam ayat pertama surat Al-Qadr dijelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Semua para ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, biasanya Lailatul Qadar itu kita mencarinya di Asrul Awakhir dari bulan Ramadan atau 10 hari 10 terakhir dalam bulan Ramadan. Nah, tapi kenapa nuzulul Quran itu identik dengan tanggal 17 Ramadan? Nah, yuk, kenapa? Jawabannya adalah di sini bukan 17 itu pas Lailatul Qadar, belum tentu, tapi bisa juga itu pas Lailatul Qadar.
Maksudnya ada yang berpendapat tentang turunnya Al-Quran itu yang dari Sidratul Muntaha atau Lauhul Mahfud, dari Lauhul Mahfud sampai ke langit pertama di Baitul Izzah itu turun pada tanggal 24 Ramadan. Berarti kan itu masuk Asrul Awakhir. Nah, wahyu pertama atau 5 ayat surat yang pertama kali turun itu oleh malaikat Jibril dibawa dari Baitul Izzah untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW itu pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hiro. Ayat wahyu pertama itu siapa yang tahu? Ya, benar. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq itu merupakan wahyu pertama yang turun dan itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Maka dari itu sebagian besar atau umumnya masyarakat kita memperingati peristiwa turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itu sejarahnya kenapa tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai awal turunnya Al-Quran. Nah, terus kenapa kita harus memperingati itu? Sebenarnya kalau memperingati enggak, kita harus tahu. Boleh, kalau kita tidak tahu, wah itu bisa tidak lengkap apa yang selama ini kita hafalkan setiap hari, yaitu juz 30, tetapi kita tidak tahu sejarahnya kapan Al-Quran sendiri turun kepada Nabi Muhammad. Nah, itu makanya pentingnya momen nuzulul Quran ini kita telaah lagi, kita belajar lagi tentang sejarah turunnya Al-Quran. Agar apa? Agar kita semakin bersemangat untuk mempelajari Al-Quran itu sendiri. Itu kalau yang kelas 3, kelas 4 mungkin banyak yang hafal tentang hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuh. Maka dari itu Mister sampaikan kita hendaknya selalu mengkaji Al-Quran dengan baik dan benar. Terlebih kalau kita mampu untuk menghafal surat per suratnya. Paling tidak harapan Miss dan Mister semua anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 ini selama belajar di SD Budi Mulia 2 mampu untuk menghafal juz 30. Alhamdulillah dari kakak-kakak kelas 6 yang sekarang sudah sebagian yang selesai menghafal ayat-ayat surat yang ada di dalam juz 30. Semoga semuanya juga bisa hafal. Kita doakan semua hafal dan lancar dan sampai dewasa nanti hafalannya tetap terjaga. Amin. Sekian akhirul kalam.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.